Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Robi. Hari ini kita akan belajar ekonomi, ya. Eh, di kelas 11 ini mengenai tentang ketenagakerjaan dan pengangguran, ya. Untuk PKBM Negeri 21 ini, seperti biasa Bapak membuat video pembelajaran agar bagi siswa yang bekerja juga bisa melihat penjelasan dari materi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Ya, kita lihat yang pertama di slide pertama ini, ya, tentang jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk banyak orang, ya. Banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara, ya. Ya, di suatu negara pasti banyak penduduk, ya. Dan negara juga terbentuk berdasarkan atas adanya wilayah, pemerintah, dan rakyatnya. Serta satu lagi diakui, ya. Paling penting juga diakui oleh negara lain. Ya. Karena salah satu kalau diakui oleh negara lain adalah berarti negara kita pun sudah merdeka, ya. Nah, di sini yang kedua mengenai angkatan kerja. Nah, penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas. Nah, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, angkatan kerja kalau untuk usia 15 tahun ke atas ya mungkin masih status pelajar, ya, gitu kan istilahnya. Nah, sekarang mungkin sudah mulai usia-usia lulus sekolah atau lulus SMA itu di usia 17 atau 18 tahun ke atas, ya. Nah, tapi untuk di kalangan PKBM untuk usia untuk belajar, ya, tidak berpengaruh, ya, karena adanya PKBM ini adalah salah satu memutus, ya, yang wajib belajar yang tadinya hanya sampai SMP, ya, atau sampai SD. Nah, kita memutus menjadi lulusan maksimal 12 tahun, ya, pembelajaran. Ya, apalagi penting, ya, untuk anak-anak PKBM ini penting, ya, untuk yang nantinya akan setelah lulus siap bekerja, ya, kan. Terus di bawahnya juga tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, ya. TPAK ini rumusnya, ya, jadi sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk dikali 100%. Nah, jadi angkatan kerjanya ada berapa nih angkatan kerjanya, ya. Angkatan kerja kan misalnya 20, ya. Usia 20, ya. Per jumlah penduduknya berapa misalnya 500.000 misalnya, ya, kali 100%. Nah, ini rumus tingkat partisipasi angkatan kerja, ya. Jadi nanti ketahuan berapa persen, ya, berapa jumlahnya yang mengikuti partisipasi atau yang bekerja. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ya, setiap orang pastinya berhak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan catatan asal kan pertama administrasinya baik, maka lulus minimal 12 tahun wajib belajarnya kan, atau sampai
sarjana gitu kan. Nah, setiap orang berhak untuk memilih lapangan kerja kan? Baik yang suka di indoor atau di kantor, ataupun bagi yang suka di outdoor, di lapangan ya, ataupun yang suka sebagai misalnya dokter, guru ya, dan lain sebagainya ya. Nah, terus pengangguran sejumlah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru. Nah, kan pengangguran ini ya, jadi pengangguran yang ada di negara kita ya lumayan cukup banyak ya, tapi setelah hadirnya lapangan pekerjaan ya, seperti misalnya adanya ojek online ya, nilai positifnya adalah salah satu membantu ya, membantu di bidang jasa, di bidang lapangan pekerjaan ya, yang tadinya susah mencari pekerjaan. Nah, akhirnya dengan adanya ojek online salah satu mengurangi ya tingkat pengangguran, setidaknya mereka memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan individunya. Nah, di sini juga ada lagi jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Nah, penyebabnya turunnya kegiatan perekonomian ya. Kalau makin banyak jumlah persentasi tingkat menganggur daripada orang yang bekerja, pastinya daya belinya menurun ya, baik itu daya belinya berupa barang ya maupun jasa. Nah, kan karena apa? Banyaknya pengangguran, karena di sisi lain otomatis tidak ada pendapatan yang dia terima ya kan. Terus pengangguran konjuktur atau siklis. Nah, jadi pengangguran konjuktur atau siklis ini merupakan pengangguran yang kalau dibilang bersifat sementara, karena ada yang mempersiapkan ya, sedang mencari pekerjaan walaupun dia menganggur ya, atau dia ngelamar di perusahaan-perusahaan ataupun di tempat pekerjaan lain ya. Nah, terus juga ada juga di sini penyebabnya perubahan struktur perekonomian. Nah, kan perubahan struktur perekonomian ya, misalnya bahan pokok misalnya, atau yang tadinya misalnya orang berwirausaha ya, yang tadinya dia berwirausaha terus dia mempunyai usaha baik itu di bidang fashion ya, dia punya toko. Nah, akhirnya semenjak ada dunia digital ya, dunia online, mau nggak mau harus mereka beralih ke online juga ya, karena di teknologi industri 4.0 ini adalah ya kita mengikuti perubahan teknologi yang sekarang ya, salah satunya. Nah, terus sama pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini dilihat dari tingkatan dari jenis pengangguran, yaitu dari tingkatan lulusan. Misalnya dia lulusan dari SMA. Nah, tingkatan penganggurannya tuh berapa persen. Nah, terus yang sarjana maupun yang lulusan SMP ya, SD gitu kan. Nah, jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya terjadinya. Nah, di sini penyebab kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, pengangguran friksional. Nah, jadi mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Jadi bagi yang misalnya bagi yang membuka lowongan suatu perusahaan ya, terus dia bekerja, nah akhirnya mendapatkan semacam misalkan taken kontrak
ya, atau training ya. Jadi dilihat masa kerjanya, masa diuji selama dia dikontrak oleh perusahaan. Terus penyebabnya pergantian musim ya, sama pengangguran musiman. Nah, pergantian musim sama pengangguran musiman. Nah, pengangguran musim ini, pergantian musim ini ya misalnya lulusan-lulusan yang tadinya banyak yang dibutuhkan misalnya di bidang IT ya, terus akhirnya sekarang terus dengan lulusan ekonomi, nah akhirnya yang tadinya lulusan ekonomi bersaing dengan lulusan yang lainnya, nah otomatis menyebabkan lebih banyak di bidang teknologi yang eranya sekarang ini. Nah otomatis banyak pergantian di bidang orang-orang yang dibutuhkan di bidang IT kan. Nah, terus jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pengangguran terbuka. Nah, orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, di sini pengangguran terbuka ya. Orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, ini salah satunya ya misalnya dia sudah melamar kemana-mana, terus akhirnya belum dipanggil oleh suatu perusahaan atau belum ada panggilan ya istilahnya. Nah sehingga disebut dengan pengangguran terbuka, tapi dia ada usahanya. Terus setengah menganggur, orang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilannya. Nah setengah menganggur. Nah kalau dibilang ini kerja part time ya kan. Jadi kalau kerja part time ketika lagi dibutuhkan ya dia harus bekerja misalnya, tapi tidak setiap hari gitu. Jadi misalnya dibutuhkan dalam minggu ini hanya 3 hari. Nah dihitung dalam jumlah 3 harinya ini, seharinya ini dia dapat berapa upahnya kan istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang setengah menganggur, jadi kalau disebut ketika ada kerja dia bekerja, kalau nggak ada ya dia nganggur gitu. Jadi disebut dengan kerja part time. Part time itu kan nggak full ya istilahnya, nggak Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya. Terus pengangguran terselubung, tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Nah pengangguran terselubung, tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Nah ini kalau disebut ya ketika masa-masa pandemi salah satunya, contohnya ya banyak pastinya perusahaan-perusahaan yang kalau dibilang gulung tikar ya, atau tidak ada pemasukan sehingga tidak produktif kan, baik dari SDM-nya ya, karena tidak ada kegiatan, sehingga akhirnya disebut dengan tenaga kerja tidak bekerja secara optimal otomatis gitu. Nah, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, menurunkan nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Iya, pastinya ya. Karena kan daya jual perekonomian kita itu baik di bidang barang, berupa barang ataupun jasa, kalau banyaknya pengangguran otomatis nilai jualnya pun juga turun gitu ya. Terus mengurangi penerimaan negara. Nah, mengurangi penerimaan negara ya otomatis ya banyaknya pengangguran sedangkan lapangan pekerjaannya pun terbatas gitu. Nah, karena jumlah penduduk kita di Indonesia ini ya kurang lebih 250 juta jiwa ya kan. Kalau dibilang se-Asia Tenggara pun ya kita paling luas ya maupun jumlah penduduknya. Terus yang ketiga, meningkatkan beban psikologis ya. Ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya di eranya pandemi kemarin itu ya banyak perusahaan ya yang tidak menerima
lowongan kerja ya, atau tidak membuka ya. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang tidak berjalan karena faktor dari pandemi tersebut. Otomatis pendapatan perusahaan pun juga menurun, sehingga timbullah karyawan di PHK ya. Terus meningkatkan yang keempat, meningkatkan biaya sosial. Nah, ini meningkatkan biaya sosial ya, otomatis banyaknya pengangguran, otomatis banyaknya kalangan-kalangan yang pemerintah pun juga otomatis dengannya banyak yang menganggur akan terjadinya tingkat kriminal pun juga tinggi ya. Nah, bagaimana caranya pemerintah menangani ini? Nah, kan di eranya pandemi juga sama, juga meningkatkan biaya sosial. Banyak yang nganggur, otomatis kita dikasih semacam mungkin sembako ya, istilahnya, karena kan ada banyak yang nganggur, ada yang gajinya dikurangi. Nah, otomatis pendapatannya pun berkurang. Nah, sebaliknya pemerintah pun juga mengeluarkan anggaran APBN ya, ataupun APBD pun ya, otomatis meningkat dengan adanya banyaknya pengangguran. Cara-cara mengatasi pengangguran: yang pertama, pengangguran siklis, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek yang bersifatnya umum, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, memperluas pasar barang dan jasa. Terus yang kedua, pengangguran struktural, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Nah, otomatis kita harus mempunyai skill, keterampilan ya, meningkatkan mobilitas tenaga kerja ya, mendirikan industri yang padat karya ya, kayak misalnya di bidang UMKM ya, istilahnya di bidang wirausaha, sehingga selain bekerja mereka juga bisa melakukan berwirausaha sendiri secara mandiri gitu kan. Cara mengatasi sama juga yang ketiga, pengangguran friksional, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja ya, kan, baik dalam segi pemerintah ya, di dunia ketenaga kerjaan, atau bisa juga Kemnaker ya, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Nah, ini kita harus susun nih sebaik mungkin rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin, apa aja sesuai dengan bidangnya. Pengangguran musiman, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Nah, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Nah, usaha peningkatan mutu tenaga kerja, pemerintah mendirikan berbagai pusat latihan kerja ya, yang disertai pula dengan usaha peningkatan mutu, sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, dan program keluarga berencana. Nah ya, karena pemerintah wajib nih melakukan kayak semacam keterampilan ya di bidang-bidangnya. Misalnya salah satunya di DKI ini adalah banyak sudah ada pusat pelatihan kayak semacam BLKD ya, atau Balai Latihan Kerja Daerah ya, itu memiliki program-program atau jurusan ya yang sekarang ini dicari atau diminati ya gitu kan, sehingga mereka mengikuti pelatihan dan mendapatkan skill ya, keterampilan dari pelatihan tersebut. Nah, sedangkan kalau swasta menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk magang. Nah, ya kalau untuk anak sekolah mungkin ya, baik itu SMK ya, itu ada magangnya ya, untuk sebelum dia terjun ke dunia kerja. Nah, dia udah melakukan training atau pelatihan. Nah, kalau individu membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan serta menanamkan jiwa wirausaha. Nah, ini ya sistem upah yang berlaku di Indonesia. Tingkat upah disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, tiap-tiap daerah itu pasti memiliki upah yang berbeda karena anggaran APBD masing-masing daerah pun juga berbeda. Ya, tingkat daya belinya ya, tingkat produktivitasnya, tingkat
pembangunan ekonominya, lapangan pekerjaannya ya. Nah, terus tingkat upah disesuaikan dengan kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja ya. Jika kalian melamar, pastikan kalian akan diinterview oleh HRD. Nah, biasanya di situ ada menegosiasi mengenai upah ya. Kan upah yang diterima. Kan masing-masing perusahaan pasti berbeda. Nah, yang terakhir upah minimum provinsi UMP. Nah, kalau di semua daerah itu harus melihat dari APBD ya, berapa tingkat kenaikan UMP-nya tiap-tiap daerah ya. Masing-masing daerah itu pasti berbeda. Nah, oke, mungkin ini sampai di sistem upah yang berlaku di Indonesia ya. Nanti Bapak akan share juga modul mengenai ketenaga kerjaan dan pengangguran ya. Di situ juga ada soal-soal latihan mengenai tentang ketenaga kerjaan dan pengangguran. Nah, nanti Bapak akan share dan silakan kalian boleh mengerjakan tugas tersebut ya. Nanya. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya silakan di komen di channel YouTube Bapak. Oke. Atau jangan lupa paling utama adalah di like and comment and share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.